Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ah, wabarakatuh. malam ini hujan. Suasananya sendu-sendu gimana gitu. Makanya kita bawa kopi. Oh, kalau kami ada kopi nih. Ambil lo. Ambil Apa? kan lo Ambil kopi. kan lo. Ambil kan lo kopi tuh. Kopi lo saudara. Rokok boleh kali ini ya. Biar lepas ngomongnya. Boleh. Jadi gak boleh, Nenek. gak boleh ngerokok. Masa kita tak boleh? Ya kopi. Ini kopi mantap. Stick ya lah, stick. Stick-stick ya lah. Habis sedikit. Yang penting ada seruputnya. Sedap. Nak cerita apa kita malam ini bang? Kita cerita soal malam-malam lah, yang horor-horor. Rumah budaya, Apa dah rumah tua ya kita cerita? rumah cagar budaya, Betul. rumah tua. Jadi sahabatku semua, kita nih bersama dengan Heri. Dia ini juga lama di rumah tua, rumah cagar budaya yang berada di Gang Busri. Sekarang lagi direnovasi untuk dijadikan cagar budaya di lingkungan objek destinasi wisata Kampung Caping. Sebenarnya rumah itu sejarahnya panjang, karena udah ratusan tahun lah kali ya, Kayaknya setahun lah. udah ratusan tahun, karena udah berapa keturunan. Dari zamannya kan. Dan Haji Nyang. Arif sama Haji Salma. Hmm. Turun ke Dato Haji Muhammad Saleh. Di Saleh turun ke orang tua kita kan, orang tua kita dan kita. Saya ya lahir di situ. Kalau kami tak sempat lahir itu. Lahir rumah simpang ya. Rumah di Simpang ya, Simpang Gang Busri. Tapi masih ngerasa apa? Main di rumah besar, mandi-mandi, Dulu naik rumah besar. dulu tuh di belakang tuh ada pabrik getah. Pabrik getah, ada kolam besar untuk tempat mandi, nyuci, dapurnya besar. Mungkin kalau orang sekarang ngelihatnya tuh enggak kayak dulu, Pak ya. Kayak Nah, ini ada fotonya nih. Nah, ini fotonya nih. Nah, ini rumah yang tampak lama, tapi tahun berapa kita lupa dah. Mungkin tahun 1900-an nih. Yang tadi, ya kan? ada, Yang tadi. ada. Karena dulu tuh yang ada di depan itu kalau tidak salah dia punya tong air besar. Tong air kan? Ingat kan? Tong air besarnya kayak belian tuh. Nah, tuh. Sama kalau tidak salah itu dia punya halaman ke depan tuh di bawah tangga. Betul. Ya Masih kan? ada tanahnya lah. Kalau kami waktu kecil-kecil main itu masih ada tanahnya. Main guli. Main guli, tempat nyimpan meriam dulu kan. Cuma meriam. Pokok habis belipo di sungai itu naik tangga Nah, situ pecah lah sampai terpleset jatuh. banyak rumputnya. Rumput-rumput kecil tuh sampailah dia kait. Dan tak ada sampah dulu. Betul. Jadi antara air dengan tanah tuh dulu tuh hanya ada rumput-rumput kecil, ilalang-ilalang kecil yang kalau dia air pasang tuh nyaman ngelihatnya karena ada ikan julung-julung. Apa kayak nyaman dulu udang bang? Ikan ini, ikan gedang gendes. Gedang gedes. Nah, dulu ada tuh julung-julung. Itu banyak. Main-main Belum sih masih ada lah. Tapi udang tuh kalau udah sampai rumah besar tuh yang Jakarta tuh mancing bawah gertak tuh yang dapat tanggalah. Dulu. Dulu. Pernah ngerasain? Kami mancing pakai apa? Pakai buluh kecil atau mancing dah. Dapat tanggalah. Kalau kau mancing Iya sih. kalau aku nih tak bisa mancing dari kemarin tuh seminggu tak ada dapat, ujung-ujung beli. Mancing ini sebenarnya mau tenang, mau sabar. Ngadap udang ni tak boleh kopo. Berarti aku nih sabar hanya ngadap bini ya berarti. Ngadap udang aku tak sabar. Betul. Jadi ingat yang nama Home Datuk Datuk nama Haji Saleh kan, Haji Saleh bin Haji Arif. Selama rumah itu ditinggalkan oleh Nyang udah meninggal kan? Kan Datuk yang paling lama tuh
apa jaga rumah Nah, itu. betul. Jaga rumah. Masih ingat tak kita Datuk? Masih. Ngapa dulu itu tuh? Dulu Datuk tuh aktivitas menjahit ya. Itu Apa gitu? ada mesin jahit, berkebun, kebun dekat simpang. Pokok rutinitas itu setiap sore kalau ada orderan jahit, Datuk kan kita kan Datuk kita kan penjahit. Jadi kalau ada orang minta jahitkan celana, jangan dia jahit. Masih di rumah besar tuh, dekat jendela lah tuh dia jahit tuh. Karena tahun 90-an, mulai dari 92 itu, aku ndak di sana lagi dah. Aku kan dah kuliah di Jogja. Betul. Jadi balik tak balik itu tahun 2010-an gitulah. Jadi dari 92 itu masih Datuk tuh kan? Masih. 90-an tuh Datuk masih aktivitas di sungai tuh. Masih ngejahit. Masih jahit, masih kemas-kemas, ada pintu ya masih kokoh apa kayak tangga. Masih ingat Wan kan waktu itu masih ada kan? Tahun 1992. Wan masih ada, cuman Wan kan aktivitasnya dari rumah Mendawai Tengah nih. Oh, jarang dah ke laut ya enggak? Jarang dah, karena rumah Mendawai Tengah ini kan pas lahir lah 86 enggak tuh buat itu. Rumah Mendawai Tengah. 86. Nah, tahun 80-an itu juga, 86, 87 itu pabrik getah itu dijual. Oh, dijual. Dijual. Mesinnya kali. Aku masih ingat tuh. Tahun 80-an itu aku SD kelas berapa gitu kumpul keluarga untuk membagi hasil penjualan itu. Tahun 80-an tuh pabrik getah yang belakang rumah Cagar Budaya itu dijual dan dibongkar habis. Itu mesin-mesinnya mesin-mesinnya kali ya? Mesin, roda, ada penggiling yang paling besar tuh, penggiling getah tuh. Oh, itu besi mahal tuh. Iya kan? Oh, besi mahal dulu tuh. Banyak di media sosial tuh orang cari besi itu tuh, besi hitam. Katanya sih mahal. Mahal lah. Nah, kalau kita satu dapat sekarang kaya gitu dah. Aduh. Jadi apa kenang-kenangan gitu? Apa yang paling yang ingatan kita yang paling terasa lah dengan rumah Cagar Budaya tuh. Kalau kau apa? Yang tak terlupakan lah ya. Yang tak terlupakan kecil-kecil zaman SD itu mandi balik sekolah tuh udah terjun ke sungai. Sekolah. Laut. Mandi belimbo. Kalau tak ada rutinitas mancing lah ikut bapak kan. Mandi belimbo, udah sore tuh naik ke tangga, tetap naik rumah tua tuh. Nengok Datuk jahit kadang. Pas di rumah tua tuh banyak mobil mainan. Entah mobil, entah pesawat, entah peninggalan abang apa? Dari abang nggak kali? Ada pokok pesawat besi, dari besi itu bukan plastik. Banyak sekarang plastik. Kalau itu besi. Mobil-mobilan. Nah, itulah kami main tuh kecil-kecil tuh. Nah, mobil-mobilan tuh warnanya kalau tidak salah silver gitu kan? Iya betul. Warna silver. Jadi aku tuh dulu pernah jatuh dari lantai atas itu jatuh sampai ke dekat mobil-mobil besi itu. Persis di samping mobil besi aku tuh jatuh terduduk. Dari atas tuh? Dari atas. Lama? Tingginya kurang lebih kan 3 meter tuh. Nah, itu umur aku tuh pada saat itu kayak belum sekolah. Iya gak? Belum sekolah. Udah sekolah ke belum ya? Kayaknya sih udahlah kelas 2, kelas 3 gitulah. Kelas 2, kelas 3 SD itu lantai itu ada yang udah bobok. Lapo. Jadi terinjak, jatuh. Duduk persis di sebelah mobil besi itu, mobil yang engkol tuh. Nah, dulu itu yang lantai bawah itu ditutup. Iya, kan tutup. Gudang kan dulu kan, jadi gudang kan. Jadi gudang apa? Cuman enggak tahu lah ya kalau zaman dulu nyimpan bayam di mana. Di bawah. Kan di bawahnya kan? Tahun 19-an itu tuh, 1900-an itu tuh, itu baru ditutup, sebelumnya dibuka. Sebelumnya dibuka. Dibuka habis untuk orang naruh meriam, naruh sepeda, naruh apa, tempat parkir apa, tempat main dulu tuh. Pernah kami main glasien di situ. Di bawah tuh. Kami udah gali cacing. Ya di bawah rumah. Cacing gelang, cacing raja orang sebut. Jadi dulu aku rasa tuh ya, kalau kita flashback ke belakang tuh, pas jatuh tuh. Jatuh ke bawah, ruangan hitam, gelap, kosong, tertutup habis. Itu tuh udah tertutup tuh? Tutup dah. Orang dengan horor seperti apa? Aku tuh nak cari pintu keluar tuh tak dapat. Tak ada orang nggak ke rumah ada bang? Ada, cuma Datuk, Wan, Mak. Tak sadar abang jatuh nih cerita nih. Sadar.
Tapi mereka kan nak cari jalan kan harus keluar dulu. Oh iya. Ke belakang lagi kan jauh. Keluar ke belakang, keluar ke Aku depan. cari mana pintu keluar tuh ketiam, kecil tuh. Jadi horor tuh luar biasa. Tapi ngerasa kan kayak gitu tuh, kalau kita balik ke belakang itu, rasanya gimana ya? Luar biasa lah perasaan itu. Oh, Bercampur-campur takut, rasanya jatuh tuh tidak apa-apa. iyalah, rumah tua kan kalau ibarat. Tapi kalau kita kecil-kecil mana ada rasa takut, bang? Oh itu rumah tua. Tapi kalau udah Begitu jatuh panjang ke gitu. dalam itu gelap lagi, apa tidak takut? Ngeri kah Iya seorang? sih. Bagi samping tuh udah memang ada pohon itu kan. Pohon apa? Pohon ini namanya. Pohon besar. Pokoknya kayak beringin-beringin gitulah. Oh. Itu zaman kita kecil dah ada sampai sekarang. Bayangannya Kami udah. zaman kayak udah ada. Nah, Mungkin dari zaman abang lah. saya dah 46 tahun kan. Oh, Berarti pohon itu tuh sebelum kita lahir, zaman mak kita pun dah ada berarti dah. udah ada. Mama cerita ratusan dah. kecil-kecil ya dulu dia berjualan di bawah. Nah, Boleh jualan air, jualan kue. ratusan tahun dah. Pokok tuh. Tangganya gitu masih ingat aku tangga naik tuh. Itu tebal papan tuh berapa senti tuh. Tangga itulah Iya. kami jatuh tuh dari pokok dari naik ke 5 ke 6 tuh. Kami itu pleset mandi air Blimbo kan, habis Blimbo kan tetap langsung naik tuh. Oh, Jalan licin mana lumut kan. Tangga. karena jarang dipijak, jadi lumut. Jadi bekecak lah larinya ke atas. Kepleset, tunggang balik lah. Sampai sungai, nama Datuk Begalon bercari apa? Kami mekik tuh. Ada ingatan gitu kan? Ingat gak terasnya tuh? Ingat. Nah, kalau sore-sore atau pagi tuh, jam 7, jam 8, atau jam 3, jam 4 tuh, biasanya siang pun sama gak? Kita ngerasakan itu, angin itu, apa, dulu segar kan? Oh, dulu kan masih banyak ibarat kiri kanan masih banyak pohon gak bang? Jadi angin tuh rasa segar. Daya pun pandangan dulu tuh kan kita ke depan tuh luas. Oh, luas, betul. Sekarang kan dia tengok kiri kanan dan rumah nampak sempit ya kan? Nah, dulu itu zaman kita lah ya. Nggak ada tuh rumah-rumah yang di luar Kerta. Iya betul. Selain apa namanya steher. Steher. Steher untuk penyeberangan sampan. Nah, dulu tuh ada namanya Pak Suman. Pak Suman itu dulu dia berjualan di depan tuh di steher penyeberangan itu tempat sampan nangkring itu, sampan bertambat. Itu adanya namanya Pak Suman dulu. Nama Pak Suman, dia itu legendnya di mie bumbu. Nah, mie bumbunya itu dulu memang ramai. Orang seberang, orang sini. Tiap nyebrang tuh biasa singgah itu makan mie bumbu. Depan rumah besar tuh? Depan rumah besar. Iya. Udah ngerasa ya? Belum, itu udah ada, mungkin udah lepas dah kali. Udah ngerasa ya? Belum, udah ada ngerasa. Jadi aku masih ngerasa tuh mie bumbu. Iya. Mie bumbu asli Pak Suman. Di sini ada sebenarnya anaknya penerusnya, di seberang pun ada. Mah sama apa. Cuma belum berlanjut dengan mie bumbu. Tapi untuk Kampung Caping, sahabatku semua, ada menu mie bumbu yang dibuat untuk pengunjung-pengunjung. Kalau mau mie bumbu, cari ya di Kampung Caping, di Teras Apung itu ada mie bumbu. Tapi kalau mie bumbu dulu itu karena tangannya asli dari pembuatnya, memang rasanya luar biasa dulu mie bumbu. Tapi kita cerita rumah ini nih, jadi mengingat masa lalu. Mungkin dari mama kita, sepupu kita yang lain, banyak gak kenang rumah besar tuh bang? Banyak. Pasti tuh. Nah, kita nanti nih, bagi yang menyaksikan YouTube ini, yang memiliki kenangan-kenangan di rumah cagar budaya, di rumah tua itu yang di Galbusi, hubungi aja di channel ini, atau komen ya. Komen. Silakan nanti mau memberikan ceritanya, saksinya. Itu kan kenangan tuh kan? Ya. Nah, rumah itu dah dalam lagi dah habis dah. Habis karena bukan hak kita, bukan keluarga kita dah. Udah, karena udah dihibahkan ke pemerintah daerah. Jadi Kota Pontianak nanti yang menjaganya, merawatnya sehingga terpelihara sejarah dari rumah itu sebagai rumah yang bernilai budaya karena udah di atas dari 100 tahun. Kayu-kayunya itu kan. Sekarang mana mau cari kayunya, Ge? Mana tiang panjang itu. Kayunya itu ukurannya kalau tidak salah 20 kali 20 cm. Dan dia punya panjang itu lebih dari 10 meter dan tak putus, tak sambung. Satu tiang itu kan? Satu ini bukan tiang, satu cap itu.
Itu panjang tuh, dia menembuk tiang itu panjang itu lebih dari 10 meter. Nah, zaman dulu ada berkurang sedikit-sedikit sehingga kekuatan dari rumah itu tuh enggak lagi kayak dulu. Oh, udah sampai kayak merek lah kan. Wah, bahkan sebelum di Ada foto tuh merek, nanti kita lihat foto nih mereknya. nih nih. Nih Foto-fotonya lah. fotonya yang dalam kondisi miring dan udah banyak yang hilang. Nah, ini miring sekali lah pokoknya. Oh. Jadi rumah ini udah hampir ditinggalkan, hampir kalau tidak salah itu kuliah ada 20 tahun kali lebih ya. Iya. Tapi abang tahu dah rumah 20 tahun. tua nih, rumah tua mau bersalah nih kan, untuk Cagar Budaya. Tahun pendirian tuh abang tahu nggak? Pendirian rumah tuh, pembangunannya. Jadi Ada dapat cerita nggak? kalau ada nih dokumennya tuh, dokumen yang pernah aku saksikan tuh bahwa eh, saudara kandung dari Hajah Salmah ini bernama Haji Jahri. Iya nih. Haji Jahri itu dia memiliki dokumen itu yang pernah saya baca itu 1802. 1802. Nah, 1802. Jadi Haji Jahri itu punya dokumen, tapi itu bukan dokumen untuk rumah. Bukan dokumen dari rumah itu, bukan. Tapi aktivitas yang dilakukan oleh Haji Jahri itu udah 1802. Nah, kita juga ingin saudara-saudara atau kerabat-kerabat yang mengetahui informasinya ini, ada satu yang ingin saya tanya tuh, apa tuh? sebenarnya rumah ini sudah berada di masanya Hajah Salmah atau di atasnya lagi. Itu. Nah, kita ini tidak tahu, ibarat penerusnya yang apakah punya ayahnya Hajah Salmah, ayahnya Haji Jahri, atau ini udah ada di masanya dibangun oleh Hajah Salmah dengan Haji Arif. Nah, itu gitu. Mungkin nanti ada yang komentar atau apa semacam, silakan yang lebih tahu lah ya, sejarah-sejarahnya. Biar kita memperkaya sejarah rumah Cagar Budaya ini. Kalau kenangan-kenangan bermain, banyak gak dapat dari orang kampung? Iya, Mak. Dia main di dalam itu seperti apa? Sekarang tanya, apa yang pernah disaksikan di dalam rumah itu? Baik mejanya, lampunya, ada enggak? Kalau rumah besar tuh lampu gantung. Masih ingat dah? Masih. Bentuknya gitu, apa gitu masih bayang? Apa? Lampu pun masih ada, jangan Cuta, rumah Cuta. Masih ada? Masih ada. Nah, lampu masih ada. Kayak meja bulat besar masih ada. Meja bulat besar masih ada. Sama cermin besar kecil tuh. Cerminnya sedang, tapi kacanya tebal. Cermin tak pernah mandang kan? Saya pernah tuh, masih ada terbayang tuh. Cerminnya masih ada. Kalau meja apa? Kayak meja belajar masih ada, tapi bentuknya tuh tepi-tepi itu bulat. Itu masih ada. Meja belajar. Itu tebal tuh, kayu tebal. Tahu, ingat tuh. Sama kursi goyang zaman Datuk kan, kalau udah nyantai sore ada, masih ada. Itu kursi goyang masih ada di rumah mak. Iya, rumah. Itu udah di apa namanya kata orang tuh? Renovasi lah. Udah direnovasi biar lebih kuat dan itu jarang digunakan. Dulu masih zaman almarhum ayah. Masih tuh Pak Nah tuh, saya duduk situ santai. Dulu Datuk ya, itu yang kami ingat tuh. Biasanya udah letih jahit tuh kan. Duduk di teras sempat, sambil goyang di tidur. Jadi kursi itu emang nyaman. Dia punya kayu tuh masih padu sampai sekarang, masih kuat. Terus ada satu gini, kursi ruang tamu. Terbayang nggak Mas? Kursi ruang tamu, kita terbayang lah. Kursi ruang tamu zaman dulu tuh, kalau nggak salah tuh kayu. Tapi fotonya ada bang. Ada kayak foto kursi? Ada nggak nengok fotonya tuh ramai kayak model rapat gitu. Dia nggak tahu di ruang tamunya ke atau di ruang mananya tuh di rumah tuh. Soal foto tuh udah hitam putih, udah banyak apa? Rusak-rusak. Masih ada? Masih ada. Ini fotonya. Ini fotonya. Ya. Itu cerita dalam rumah lah tuh ya. Kegiatan. Jadi bagi yang belum tahu juga bagaimana mukanya siapa? Haji Arif dengan Haji Salmah. Ini fotonya nih. Ini fotonya.
Jadi beliaulah yang banyak memulai cerita dari Rumah Cagar Budaya itu, kemudian Haji Arifnya membuat yayasan, mewakafkan tanahnya untuk dibangun sekolah Islamiyah zaman itu. Masih ada foto lama foto Islamiyah. Foto Islamnya tak salah masih ada yang kayu tuh. Masih kayu. Itu pun surat kabar dari luar negeri di mana waktu Om Pian tuh. Nanti kita tanya Om Pian lah. Ya, nanti dia ya. yang kemarin dapat foto-foto itu. Jadi Islamiyah itu dulu pernah dibakar juga, terbakar ya. Kayu kan, terus dibangun lagi. Nah, jadi sekarang nih, itulah Islamiyah yang dibangun baru. Tapi Islamiyah sebenarnya itu dari kayu ya. Iya, kayu asli kayu. Iya. Islamiyah tuh. Jadi masih ngerasa saya tuh, sekolah Islamiyah masih kayu tuh masih ngerasa zaman-zaman kecil tuh. Tapi udah bersemen depannya. Sekarang kan udah banyak. Kami ya Islamiyah masih udah bersemen dah, cuman papan-papannya itu memang masih kayu. Itu zaman itu tuh gertak-gertaknya. Jadi zaman terbakar itu tak ngerasa lah ya. Tidak ngerasa. Jadi itu zaman tahun 60-an tuh. Zaman-zaman masih PKI pada saat itu. Nah, zaman itu juga ya Islamiyah itu dibakar pada saat itu. Tapi kalau cerita rumah tua, apa bayangan yang kau dapat dari belakang ini? Depan udah dapat nih, tangga naik dapat, teras udah dapat, ruang tamu udah dapat, kanan kiri kamar udah dapat. Setelah itu apa? Kalau zaman kami itu rumah belakang bang, kan dari tiang-tiang itu udah banyak dilepas tuh, jadi model kayak lapangan gitulah. Udah lepas dah? Udah lepas dah. Tempat yang budak main poli sekarang nih. Nah itulah tempat dulu tuh main bola. Terus main ini kalau 17-an lomba-lomba. Nah, di situ. Dulu tuh dapur sampai belakang belum kalau dia agak belakang dikit ya. Jadi itu rumah itu tuh ini masih diingat ya. Jadi dia tuh teras, ada tangga naik, teras, kemudian ruang tamu. Setelah ruang tamu itu masuk ke kamar, 2 kamar kanan kiri, di tengah itu jalan menuju ke belakang. Terus ada pembatas rumah. Pembatas rumah, kemudian masuk lagi ke rumah belakang itu dapur. Nah itu dapur tuh. Nah belakang itu dapur. Kalau tidak salah ada kamar juga di belakang itu. Sebelah kiri kalau kita naik tuh, sebelah kiri ini kamar, sebelah kanan itu dapur. Terus ada teras belakang lagi untuk turun ke sumur, ke kolam yang besar tuh. Kami waktu ini kecil tuh belum ngerasa, tak ngerasa dah kolam belakang tuh. Udah ditutup habis dah kayak. Aku masih ngerasa mandi situ tuh. Kecil. Kami tak ada ngerasa dah. Dan itu paling seram. Iya. Mandi di belakang itu paling seram. Tapi bang dapat cerita-cerita kampung lah. Iya. Kolam tuh waktu zaman perang Belanda ke Jepang, tempat penyimpanan pokoknya kayak emas, pokoknya kayak harta karun lah, perhiasan. Takut diambil nih. Jadi disimpan di kolam itu, tapi tidak tahu itu mitos atau benar-benar. Jadi ini informasi itu bukan hanya di rumah tua ini aja. Iya. Di rumah tua lain pun dia seperti itu. Jadi semua pemilik rumah itu dia kan menyimpan harta kan, menyimpan harta. Jadi hartanya itu tidak akan aman apabila ada tentara dari Jepang datang. Biasanya Jepang itu kalau datang dia merampas. Itulah merampas. Kan? Nah, jadi pemilik rumah tua-tua yang dulu-dulu itu bukan hanya di rumah yang di Gang Salmah, di Gang Haji Pusri aja. Rumah tuh yang di dekat pasar, di seberang pun begitu. Jadi apabila ada tentara Jepang datang, mereka tuh membuang emasnya ke parit atau ke kolam atau ke sumur. Nah, jadi dulu seperti itu ceritanya. Makanya banyak tuh orang tuh mencari harta karun tuh di kolom belakang rumah. Mungkin lah. Tapi bukan di kolam, pokok yang di bawah rumah. Dulu kan bapak kan suka mancing tuh, kalau mau bapak kan. Gali cacing pun suka di bawah rumah tuh. Pernah dia dapat cicit. Matanya putih, tapi kalau logika gitu kan, kalau dalam tanah tuh kan habis kita gali kan kotor cincin tuh kan, tapi pas diambil itu bersih. Masih ada? Ada, dibalikin lagi. Jadi dia bapak nih dapat nanya ke pamannya, dia dapat situ lah, dia dapat cincin habis gali cacing tuh kan warna putih tuh kan.
Jadi kata pamannya tuh lebih bagus balikannya daripada kita nggak tahu cara nyimpannya, tak salah ngerawatnya. Apa baliknya kayak bapak kan nggak ngerti yang istilah-istilah yang itu kan. Jadi balikannya balik lagi. Dan kami coba gali di situ pun nggak pernah ketemu di tempat yang sama. Dulu itu pernah, kalau tidak salah tuh orang dapat piring ke mangkok. Piring atau mangkok itulah. Piring zaman dulu lah. Zaman dulu. Tapi kalau dulu itu kami makan tuh waktu kecil itu masih ingat itu dulu pakai seng. Piring seng. Ngerasa tidak sana? Piring seng. Pokok kalau rutinitas rumah besar tuh kayak makan apa tuh udah ada. Ya bang, kami main ya di situ. Main kejar dalam rumah tuh ruang tamu. Dulu tuh seng masih tuh semua tuh. Piring seng. Kalau sendok itu agak susah dulu tuh, masih banyak pakai tangan dulu. Karena selera zaman dulu emang pakai tangan. Dia 5 untuk makan tuh. Pancasila. Jadi itulah cerita kita nih. Nanti kita cari lagi juga, gali-gali dari sumber-sumber yang lain. Apabila ada memang sejarahnya atau kisah-kisahnya dulu, tulis di kolom komentar, sampaikan juga nomor HP-nya, sehingga nanti kita kalau butuh sumber-sumber tambahan kita akan hubungi ya. Jadi mungkin itu saja malam ini bincang-bincang santai kita mengenai Rumah Cagar Budaya. Insyaallah kalau ada sumber tambahan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.